Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Kita berjumpa lagi di dalam program Islam Futuristik episode yang ke-107. Kita masih akan melanjutkan kajian menarik kita semakin mendalam terkait dengan interaksi antara Allah Sang Pencipta dengan makhluknya seluruh jagat raya termasuk kita manusia ini. Bagaimana kita mencoba menggambarkan interaksi antara makhluk dengan Tuhan itu dalam sudut pandang ilmiah. Bagaimana sains menjelaskan bahwa sesungguhnya makhluknya ini adalah eksistensi yang berada di dalam eksistensinya. Termasuk hari ini kita akan membahas satu kajian yang sangat menarik bahwa kehendak manusia itu sesungguhnya berada di dalam kehendak Allah, Sang Pencipta, Sang Penguasa segala yang telah meliputi seluruh makhluknya ini. Sehingga kita sudah pernah membahas bahwa Al-Quran memang menginformasikan bahwa Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Dan apa saja yang ada di dalamnya itu juga diliputinya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 126. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kanallahu bikulli syai'im muhita. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah semata. Dan adalah Allah maha meliputi segalanya. Jadi sahabat sekalian, segala ciptaan Allah ini sesungguhnya berada di dalam dirinya. Nah, bagaimana kita memahami ini dalam sudut pandang ilmiah, dalam sudut pandang saintifik? Maka kita lanjutkan kajian kita di episode yang lalu terkait dengan sistem informasi. Bahwa jagat raya ini sesungguhnya terbentuk, tersusun dari 5 variabel. Yang pertama adalah ruang, waktu, materi, energi, dan informasi. Nah, ternyata jagat raya ini dimulai dari sistem informasi terlebih dahulu. Informasi adalah variabel yang paling awal yang kemudian menjadi sistem, menjadi hukum alam, menjadi sunatullah, di mana kita sudah mengkajinya melalui perintah Allah dari kalimat kun, jadilah, maka menjadilah segala yang ada di alam semesta ini. Ruang yang tadinya tidak ada mewujud membentuk ruang. Waktu yang tadinya tidak ada mewujud menjadi waktu. Materi dan energi yang tadinya juga tidak ada kemudian muncul di dalam ruang dan waktu itu. Maka kita sudah mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya jagat raya ini adalah perwujudan dari sistem informasi yang kemudian kita pahami sebagai hukum alam. Di mana ada aturan-aturan tertentu yang menjadikan alam ini mewujud dan eksis selama belasan miliar tahun, dikarenakan ada sistem di situ yang mengarahkan perjalanan dari eksistensi alam semesta itu. Dari tidak ada alam semestanya dan kemudian mewujud menjadi seperti sekarang yang kita amati. Jadi pada dasarnya jagat raya adalah sistem informasi yang berasal dari kalimat perintah kun. Allah berfirman terkait dengan itu di dalam surat Al-An'am ayat 73. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda bil haqq wa yauma yaqulu kun fayakun qauluhul haqq. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, kun, jadilah, lalu menjadilah ia. Secara ilmiah kita sudah mengkajinya bahwa itu muncul dari suatu situasi yang oleh sains disebut sebagai quantum vacuum state. Vacuum state adalah kondisi vakum,
kondisi kekosongan di level kuantum. Secara sederhana, secara awam kita bisa mengatakan bahwa semua ini awalnya tidak ada. Ruangan tidak ada, waktu tidak ada, materi dan energi tidak ada. Kosong terkait dengan ruang, waktu, materi, dan energi itu. Dalam keadaan vakum. Tiba-tiba muncullah perintah untuk menjadikan semua itu menjadi mewujud. Yang secara awam bisa dikatakan semua itu muncul dari kekosongan. Awalnya tidak ada ruang, muncullah ruang. Awalnya tidak ada waktu, muncullah waktu. Awalnya tidak ada materi dan energi, mewujudlah materi dan energi itu di dalam ruang dan waktu. Jadi, secara ilmiah dikatakan bahwa semua yang ada ini berasal dari kekosongan yang disebut sebagai quantum vacuum state. Nah, ketika kita kaitkan dengan informasi dari dalam Al-Quran, maka menjadi nyambung bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang awalnya tidak ada itu hanya dengan kalimat perintah, kalimat informasi, kun, maka jadilah segala sesuatu itu. Dan ternyata yang demikian ini dibenarkan oleh kesimpulan ilmiah bahwa semua ini muncul dari kekosongan yang disebut sebagai vacuum state itu. Maka kalau kita telisik, semuanya itu ketika vakum sesungguhnya berada dalam kesetimbangan. Setimbang. Kenapa? Karena vakum, tidak ada beda potensial energi yang menyebabkan kalau ada beda potensial dalam hal energi, maka pasti energi yang tinggi akan mengalir ke yang rendah. Tetapi ketika dalam keadaan setimbang, maka tidak ada dinamika energi itu, vacuum state. Sehingga secara hukum termodinamika kemudian kita menyimpulkan jagat raya ini sesungguhnya adalah sistem yang tertutup, yang setimbang, seperti udara di dalam sebuah balon. Tidak ada udara yang keluar, tidak ada udara yang masuk. Dia berada di dalam kesetimbangan sistem yang tertutup itu. Maka ketika balon ini kemudian bisa mengembang, itu pasti ada tambahan energi dari luar sistem. Inilah yang tergambar di dalam jagat raya. Jagat raya yang asalnya adalah vacuum state tiba-tiba mengalami dinamika yang luar biasa, digambarkan dalam teori Big Bang sebagai meledak dan kemudian mengembang sampai sekarang ini. Dari mana energi yang memicu munculnya pengembangan itu? Pasti bukan dari dalam sistem alam semesta ini sendiri. Dikarenakan ini adalah sistem tertutup seperti di dalam balon. Dia hanya akan mengembang ketika balon itu dipanaskan. Ditambahi energi dari luar sistem. Sehingga energi yang ditambahkan itu menjadikan terjadinya pergerakan fluktuasi materi dan energi yang ada di dalam sistem tertutup balon itu diubah menjadi gerakan, menjadi pengembangan volume dari balon itu. Maka kita sudah menyimpulkan bahwa jagat raya ini pasti ada yang memulainya, dikarenakan awalnya adalah dalam kesetimbangan. Nah, yang begini ini diinformasikan oleh Al-Quran bahwa jagat raya ini memang berada di dalam kesetimbangan. Dalam surat Al-Mulk ayat 3 Allah berfirman tentang keseimbangan jagat raya itu. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Nah, keseimbangan dan kesetimbangan jagat raya di masa awal itulah yang kemudian digambarkan oleh Al-Quran diganggu oleh kekuatan yang muncul dari luar jagat raya, atau kalau dalam Al-Quran digambarkan dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah dia. Nah, di surat
Al-Anbiya ayat 30 Allah menggambarkan bahwa jagat raya langit dan bumi ini sesungguhnya dulunya adalah padu. Ketika langit dan bumi ada di satu titik, di satu tempat, maka yang ada adalah kesetimbangan yang berbasis pada mekanisme keseimbangan alam semesta. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ayat ini memberikan informasi kepada kita bahwa jagat raya ini awalnya kecil, sesuatu yang padu di satu titik di pusat jagat raya dalam kondisi yang setimbang. Dikarenakan berada di satu titik, tidak ada perbedaan potensial energi pada waktu itu. Kemudian Allah mengatakan fafataknahuma, kami pisahkan antara keduanya. Di situ muncullah informasi, muncullah kalimat perintah, muncullah tambahan energi ke dalam sistem kesetimbangan itu dengan cara memisahkan keduanya. Sehingga dinamika jagat raya ini terbentuk seketika pada waktu itu. Yang digambarkan secara saintifik berasal dari fluktuasi kuantum. Yang tadinya adalah quantum vacuum state, suatu keadaan vakum di level kuantum, tiba-tiba berdinamika, berfluktuasi. Fluktuasi kuantum, dinamika kuantum inilah yang memunculkan segala yang ada ini dalam bentuk ruang, waktu, materi, dan energi, dan kemudian teratur mengarah kepada eksistensi jagat raya yang bisa sustainable sampai belasan miliar tahun kemudian sampai hari ini. Oke sahabat sekalian, itu adalah sudut pandang dari sisi makrokosmos sampai ke mikrokosmos. Sekarang kita mencoba melihat angle yang berbeda, yang saya sebut sebagai inner cosmos dan outer cosmos. Inner cosmos adalah dunia di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita sendiri, sedangkan outer cosmos adalah segala sesuatu realitas yang ada di luar diri kita. Nah, bagaimana kita mencoba memahami kaitannya dengan sistem informasi yang ada di dalam diri kita dan ada di luar diri kita? Adalah sangat menarik ketika kita membahas tentang realitas inner cosmos dan outer cosmos, kemudian dikaitkan dengan sistem informasi di dalam diri kita dan di luar diri kita, dan yang meliputi seluruh jagat raya itu. Kita kemudian mengenalnya sebagai kehendak, bahwa di dalam diri kita sistem informasi itu sesungguhnya berupa kehendak. Ketika kita berkehendak, maka kemudian kita membangun atau melakukan sesuatu proses untuk memahami sesuatu, dan kemudian kita memiliki persepsi terhadap realitas yang ada di luar diri kita. Jadi dinamika pemahaman yang terjadi di otak kita, dan di mana otak kita itu adalah menjadi interface bagi jiwa kita, itu sesungguhnya berasal dari kehendak. Berawal dari kehendak kita, maka kita melakukan sesuatu. Ada yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu melihat sesuatu yang dia kehendaki. Kalau tidak dia kehendaki, ya tidak tampak di dalam pemahaman dia, di dalam penglihatan dia. Dia mendengar karena dia menghendaki untuk mendengar. Dia memahami dikarenakan dia menghendaki untuk memahami. Ketika dia tidak berkehendak untuk memahami segala sesuatu, ya maka dia akan kehilangan fokus perhatiannya terhadap sesuatu itu. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa ujung pangkalnya sesungguhnya adalah pada kehendak. Kehendak kitalah yang menyebabkan kita melakukan segala sesuatu ini untuk memahami realitas di luar diri kita. Yang kalau kita bandingkan dengan realitas outer cosmos, ya, yang tadi itu adalah inner cosmos,
Outer kosmos, kita sudah membahasnya tadi di bagian awal, bahwa segala realitas ini mewujud dikarenakan Allah menghendaki untuk mewujudkan semua itu dari kondisi vakum state, kemudian mewujud menjadi jagat raya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa segala yang ada di jagat raya dengan segala isinya itu mewujud dikarenakan Allah menghendakinya. Jadi awal mula dari segala sesuatu ini sesungguhnya adalah kehendak Allah. Ketika Allah berkehendak dan kemudian mengucapkan kalimat perintah kun, jadilah, maka menjadilah semua itu. Nah, Allah berfirman terkait dengan hal ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Badi'us samawati wal ard wa idza qada amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi, dan bila Dia berkehendak menciptakan sesuatu, maka cukuplah Dia hanya mengatakan kepadanya, kun, jadilah, maka menjadilah ia. Sahabat sekalian, kita melihat korelasi yang sangat menarik antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Bahwa kehendak Allah mewujud menjadi segala sesuatu yang ada di jagat raya ini, mewujudnya dalam bentuk sunatullah, dalam bentuk hukum alam, dalam bentuk dinamika mulai dari fluktuasi kuantum sampai mewujud menjadi segala yang ada ini. Satu. Yang kedua, manusia ini ternyata adalah bagian dari jagat raya ini. Tubuh kita, eksistensi kita terbentuk sebagai bagian akhir dari proses penciptaan jagat raya. Dimulai dari Big Bang itu, kemudian mengembang, terbentuklah galaksi, terbentuklah tata surya. Di tata surya ini ada planet-planet, salah satunya planet bumi. Planet bumi yang panas kemudian mulai mendingin dan memunculkan berbagai macam kehidupan di dalam planet bumi itu, termasuk adalah manusia. Jadi manusia ini adalah bagian dari alam semesta. Prosesnya adalah terjadi disebabkan proses-proses yang sebelumnya dari munculnya jagat raya sampai planet bumi, sampai munculnya kehidupan di planet ini. Maka sahabat sekalian, sesungguhnya kita adalah bagian dari alam semesta ini. Nah, yang menarik kemudian adalah terkait dengan kehendak. Ketika kita ini berkehendak, apakah kehendak kita ini bagian dari kehendak Allah yang menjadi sumber dari segala keberadaan alam semesta ini? Nah, maka kita bisa merunutnya baik secara ilmiah maupun secara informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Kalau kita lihat secara saintifik, maka kita melihat runtutnya. Kehendak Allah mewujud menjadi sunatullah. Sunatullah memunculkan ruang, waktu, materi, dan energi. Dan tubuh manusia ternyata muncul dari materi dan energi itu. Tubuh manusia ini tersusun dari zat-zat biokimiawi, bahkan dimulai dari partikel-partikel kuantum yang kemudian mewujud menjadi partikel subatomik, mewujud menjadi atom, mewujud menjadi molekul, kemudian membentuk sel. Nah, sel itu membentuk jaringan, membentuk organ, dan membentuk manusia. Maka sesungguhnya kita ini adalah bagian dari jagat raya, dan menariknya, di dalam sel itu ada sistem informasi berupa kode-kode DNA. Di mana kode DNA itulah yang memunculkan dinamika kehidupan kita. Mulai dari membentuk badan kita secara fisikal dan kemudian juga memunculkan karakter, memunculkan jiwa. Dari kode-kode genetika itu, maka dia akan memerintahkan mekanisme yang mewujud menjadi sinyal-sinyal elektromagnetik di tingkat seluler. Seluler akan memunculkan mekanisme di tingkat organ. Di antaranya yang mewakili jiwa kita adalah yang terjadi di dalam otak kita. Jiwa yang tergambar di dalam susunan saraf-saraf di otak kita itu sesungguhnya adalah bagian atau akumulasi dari mekanisme elektromagnetik
Sehingga membentuk jaringan-jaringan sarafi, membentuk sifat, membentuk karakter, yang kalau kita lihat penyusunnya, perintahnya ada di level DNA itu. Nah, jadi sahabat sekalian, kehendak manusia sesungguhnya adalah sistem informasi yang bersumber dari perintah-perintah, dari kode-kode di dalam DNA-nya. Sementara sifat-sifat yang ada atau menjadi hasil dari kode-kode DNA itu sesungguhnya adalah bagian dari alam semesta ini. Maka kita bisa mengatakan seluruh kehendak kita, seluruh proses yang terjadi dalam kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari dinamika alam semesta. Kita menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alam semesta. Sementara alam semesta itu sendiri bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi Allah. Sehingga dia mengatakan bahwa dia telah meliputi segalanya. Langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya sesungguhnya berada di dalam dirinya belaka. Maka kalau semua sistem informasi yang mengatur jagat raya ini kita kaitkan dengan kehendak, kita bisa memformulasikannya bahwa Allah itu memiliki kehendak mutlak yang tidak terbatas, yang kita bisa menyebutnya sebagai free will di dalam bahasa Inggris. Kehendak yang bebas, yang tidak ada yang bisa menghalanginya. Sedangkan manusia itu bukan memiliki kehendak bebas. Manusia itu memiliki kehendak, tapi terbatas di dalam kehendak keseluruhan, kehendak total atau kehendak bebas yang dimiliki oleh Allah yang mewujud ke dalam alam semesta dan kemudian sebagiannya mewujud sebagai kehendak kita. Maka kita bisa mengambil sumber rujukan dari dalam Al-Quran, satu yang mengatakan bahwa kehendak Allah itu adalah mutlak, tidak ada yang bisa membatasinya. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 107. Wa iyamsaskallahu bidzurrin fala kashifa lahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi may yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi dengan sangat jelas ayat ini menggambarkan kehendak mutlak Allah kepada segala makhluknya, baik ke jagat raya maupun ke manusia. Jika Allah menghendaki, maka terjadilah segala yang Dia kehendaki itu, berupa kebaikan ataupun berupa keburukan. Tetapi Allah itu sesungguhnya maha penyayang dan maha pengampun. Tapi poin penting yang ingin saya sampaikan berdasar ayat ini adalah kehendak Allah itu mutlak. Sedangkan kehendak manusia itu bersifat pilihan, tidak bisa disebut sebagai free will, keinginan bebas atau kehendak bebas, karena sesungguhnya kita ini memiliki keterbatasan yang luar biasa. Kita tidak bisa menghendaki lahir di mana sesuai keinginan kita. Kita tidak bisa menghendaki lahir sebagai laki-laki atau perempuan, bukan dari orang tua yang ini, tetapi orang tua yang lain saja, dan sebagainya. Bahkan nasib kita ke masa depan, kita tidak bisa menghendaki sebebas-bebasnya. Dikarenakan kehendak kita itu berada di dalam koridor alam semesta, sangat terbatas, dibatasi oleh berbagai kendala. Allah lah yang memiliki free will itu, Allah lah yang memiliki kehendak yang tidak ada batasnya mewujud di dalam realitas jagat raya. Sehingga Al-Quran dengan sangat tegas menggambarkan bahwa kalian tidak akan bisa menghendaki kecuali Allah menghendakinya. Artinya kehendak kita ini sesungguhnya adalah bagian dari kehendak Allah. Allah berfirman di dalam surat At-Takwir ayat 23.
Wa ma tasya'una illa ayyasya'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki kecuali apabila Allah menghendaki. Dialah Tuhan semesta alam. Sebuah ungkapan yang sangat eksplisit bahwa sesungguhnya kehendak kita ini adalah bagian dari kehendak Allah. Sehingga dikatakan kita tidak bisa menghendaki kecuali Allah yang menghendaki. Jadi sahabat sekalian, sesungguhnya kita diberi kehendak untuk melakukan pilihan-pilihan di dalam koridor kehendak Allah. Boleh kita memilih yang ini dan yang itu. Tetapi ingat bahwa kehendak kita itu sesungguhnya sangat terbatas. Maka kalau kita menginginkan kebaikan-kebaikan, sesungguhnya kita harus menjadikan kehendak kita ini adalah bagian dari kehendak Allah, bermohon kepada Allah. Ketika kita bermohon, meminta tolong kepada Allah, di mana Allah memiliki kehendak yang tidak ada batasnya, maka kita telah meluaskan keterbatasan kita sebagai manusia, sebagai makhluk, mengikuti kehendak Allah. Itulah sesungguhnya yang diperintahkan oleh agama ini, bahwa kita ini la ilaha illallah. Tiadakan ego kita, keterbatasan kita, kecuali hanya bersandar kepada Allah yang maha mengasihi, maha menyayangi kita semua. Insya Allah dengan cara itu, maka kita ini akan berada di atas jalannya yang lurus, di dalam ridhonya, dan insya Allah sukses fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.